Perkenalkan, nama saya Tita Amelia Rakte, NIM 19101105033 dari Farmasi A 2019. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu lumut kerak. Lumut kerak merupakan simbiosis antara fungi dari golongan Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang hijau biru dari golongan Chlorophyta atau Cyanobacteria. Lumut kerak dapat hidup di tempat lembab karena alga memerlukan air untuk fotosintesis. Lumut kerak hidup sebagai epifit pada pepohonan, yaitu hidup menempel pada kulit batang tanaman, dan dapat juga tumbuh di atas tanah, yaitu di daerah tundra di sekitar kutub utara. Dalam simbiosis ini, jamur akan membuat lingkungan menjadi lembab serta melindungi alga sehingga alga bisa melakukan fotosintesis. Sementara itu, jamur mendapat keuntungan karena bisa mendapat makanan dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh alga. Saya Chandra Abigail Rumagit, NIM akhiran 049 dari Farmasi A angkatan 2019. Cacing dan tumbuhan merupakan simbiosis mutualisme, di mana cacing mendapat makanan dari daun kering yang jatuh ke tanah, dan tumbuhan mendapatkan kemudahan untuk menyerap air dan udara dari tanah yang berlubang karena adanya aktivitas dari cacing. Halo semua, perkenalkan nama saya Ranjita Anggrini Cornelis, NIM 19101105069 dari Farmasi Angkatan 2019 kelas A. Di video kali ini saya akan membahas tentang interaksi antar spesies yang terjadi antara manusia dengan tumbuhan. Tak dapat kita pungkiri bahwa manusia dan tumbuhan adalah dua spesies yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dikategorikan dalam simbiosis mutualisme. Ketika manusia bernafas, manusia menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida. Tumbuhan yang menyerap karbon dioksida tadi akan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, hal inilah yang membuat interaksi antara manusia dengan tumbuhan itu termasuk dalam simbiosis mutualisme karena saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan, baik bagi manusia maupun bagi tumbuhan. Halo, perkenalkan, saya Sania Tiara Novelia Polii, NIM 191105081 dari kelas Farmasi A 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis mutualisme dari semut dan pohon. Sebelum lanjut, apa sih simbiosis mutualisme itu? Jadi, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan pada video kali ini, contoh yang saya pakai adalah semut rangrang dan pohon coklat. Nah, bisa kita lihat pada video ini bahwa ada banyak sekali semut rangrang yang hidup pada pohon coklat. Semut rangrang dan pohon coklat saling memberikan keuntungan satu sama lain, di mana bagi semut rangrang, pohon sangat berguna untuk dijadikan tempat membuat sarang dan tempat menaruh telur. Sedangkan untuk pohon, adanya semut rangrang sangat berguna untuk mencegah hama seperti kutu daun. Di mana jika ada kutu daun yang bersarang di pohon, maka semut rangrang akan menyerang dan memakan kutu daun tersebut. Sehingga pohon dapat terhindar dari penyakit. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa semut rangrang dan pohon sama-sama saling memberikan keuntungan satu sama lain. Sekian penjelasan saya mengenai simbiosis mutualisme antara semut rangrang dan pohon coklat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo semua, perkenalkan nama saya Marheini Cintami Andris, NIM 19101105085. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara lebah dan bunga. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Pada hubungan antara lebah dan bunga, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan, di mana bunga menghasilkan nektar yang merupakan makanan lebah, dan lebah dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan ini dapat terjadi karena pada saat lebah menghisap nektar bunga, benang sari akan menempel atau terbawa oleh lebah, sehingga pada saat lebah menghisap nektar di bunga lain, benang sari yang menempel tersebut akan menempel di kepala putik bunga lain, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Di antara saya dengan hewan peliharaan saya, yaitu kucing, di mana kucing yang saya pelihara sangat-sangat diuntungkan dikarenakan mereka diberi makanan dan juga tempat yang layak serta dirawat dengan baik, sementara saya sendiri sebagai perawat mereka tidak merasa dirugikan. Baik, saya Valencia Shalometa Lumanto dengan NIM akhir 073 dari kelas A angkatan 2019. Saat ini saya akan menunjukkan salah satu simbiosis makhluk hidup, yakni simbiosis komensalisme antara tanaman paku dengan inangnya. Ya, jadi tanaman paku sarang burung ini seperti ini.
oleh cahaya matahari dan juga dapat bertumbuh dan memperbanyak diri. Sedangkan untuk tanaman pohon cemara lilin ini tidak akan terganggu ataupun tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dengan kehadiran dari tanaman paku sarang burung ini. Selanjutnya, saya Rosa Yunayah, NIM 67. Berikutnya merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara tanaman sisik naga dengan inangnya, dalam hal ini pohon mutiara payung, di mana dalam hal ini tanaman sisik naga mendapatkan keuntungan berupa mendapat bahan-bahan untuk fotosintesis, sedangkan tanaman induknya ini tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Bisa dilihat di sini di mana perawat tanaman sedang merawat tanamannya, yaitu beberapa bunga koleksinya, di mana hubungan yang terjadi antara keduanya adalah saat seorang perawat menawarkan perlindungan pada tanamannya dari cuaca dan hewan herbivora. Tidak hanya itu, ia juga membersihkan kotoran yang ada pada tanaman tersebut serta menyiram tanaman tersebut. Nah, dalam hal ini keuntungan didapatkan oleh tumbuhan, sedangkan manusia yang merawatnya tidak dirugikan atau diuntungkan karena memang hobi mereka merawat tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wulan Cahyani Susanto, NIM 19101105025 dari Farmasi A. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan hubungan simbiosis antara pohon rambutan dan tumbuhan sisik naga. Pohon rambutan dan tumbuhan sisik naga merupakan hubungan simbiosis komensalisme di mana tumbuhan sisik naga hanya menumpang hidup kepada pohon rambutan dan tidak merugikan pohon rambutan. Nah,
mengganggu pertumbuhan pohon atau pohon itu akan mengalami kekurangan sinar matahari. Pada hubungan antara brokoli dan kembang kol, residu brokoli dapat mencegah fungi verticillium, penyebab penyakit layu pada beberapa tanaman sayur, contohnya kembang kol dan brokoli sendiri. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah kembang kol, sementara brokoli tidak mendapat pengaruh apapun. Hai, nama saya Beatrice Keisha Simaremare, NIM 191011050557. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan dan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah kondisi yang terjadi ketika salah satu pihak diuntungkan, namun merugikan pihak yang lain. Berikut ini saya akan menunjukkan salah satu contoh mengenai simbiosis parasitisme. Berikut ini adalah simbiosis parasitisme yang terjadi di ekosistem tanaman di sekitar rumah. Di sini dapat kita lihat terjadi simbiosis parasitisme antara siput dan tanaman-tanaman di sekitar rumah, di mana siput tersebut memakan daun dan juga batang dari tanaman-tanaman tersebut, sehingga tanaman-tanaman tersebut bisa rusak ataupun mati. Inilah yang dinamakan simbiosis parasitisme, di mana siput tersebut diuntungkan, sementara daun dan tanaman tersebut mati ataupun rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Safira Firdaus dengan NIM 19101105005 dari Farmasi A 2019. Nah, di sini saya akan menunjukkan simbiosis parasitisme antara cacing dan kucing, di mana cacing yang terletak pada perut kucing yang dikeluarkan melalui anus pada kucing yang bersamaan dengan feses akan menyebabkan kucing mengalami cacingan. Dan akhirnya si cacing menjadi untung dan si kucing menjadi rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Maulani untuk aku NIM 1910110507. Pada video ini saya akan memberikan salah satu contoh simbiosis parasitisme antara ulat daun dengan daun. Ini merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme daun dan ulat dari pohon cabai. Ulat ini termasuk hama yang merusak tanaman karena daunnya dimakan. Bagi tanaman ini jelas dirugikan karena daun menjadi berlubang dan pucuk tanaman gundul sehingga tanaman dapat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Laizah dengan NIM 1910110501. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan hubungan simbiosis parasitisme antara kelinci dan kutus kabies, di mana kutus kabies ini menyebabkan penyakit kulit pada kelinci. Perkenalkan, nama saya Ayuwati Ningsih dengan NIM 191011050019 dari Farmasi A 2019. Simbiosis antara buah dan lalat buah adalah simbiosis parasitisme, di mana lalat buah mendapatkan keuntungan yaitu bisa bertelur dan berkembang biak dalam buah, sedangkan buah mengalami kerugian yaitu buah dapat membusuk.
di mana dapat mengakibatkan rasa gatal yang cukup parah pada pemangsanya. Dan yang kelima, tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat untuk menghindari hewan lain memakannya. Perkenalkan, nama saya Miracle Goni. Berikut ini merupakan salah satu contoh kompetisi intraspesies di mana ada dua kucing dengan spesies yang sama saling memperebutkan makanan. Kejadian ini terjadi di dalam ekosistem darat. Sumber kompetisinya adalah makanan berupa ikan goreng. Kucing yang berkompetisi ini adalah kucing mixed dog dari induk yang sama tapi berpenampilan beda. Kucing mixed dog adalah campuran antara kucing domestik dengan kucing ras asli. Dapat kita lihat melalui video berikut ini, kompetisi yang terjadi antar kucing disebabkan karena mereka lapar dan akhirnya memperebutkan makanan. Kucing berkompetisi dengan adu kecepatan. Dampak dari kompetisi ini, salah satu organisme akan mengalami kekurangan nutrisi. Kucing juga berkompetisi melalui rauman. Saya Gloria Vanessa Kapahang, NIM 191110547 dari Farmasi A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi interspesies. Kompetisi interspesies adalah persaingan terhadap sumber daya untuk kelangsungan hidup antara dua jenis spesies yang berbeda yang hidup di satu wilayah atau satu komunitas yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Untuk contoh kompetisi interspesies yaitu antara buah sirsak dan juga buah jambu yang hidup di satu wilayah atau satu komunitas. Pohon sirsak dan pohon jambu merupakan tanaman yang tumbuh di satu komunitas yang sama sehingga terjadi interaksi kompetisi interspesies, yaitu persaingan dalam hal sumber daya. Karena persaingan tersebut, terdapat salah satu spesies yang kalah yang akan berdampak buruk bagi proses pertumbuhannya. Pada pohon sirsak memiliki pertumbuhan pohon yang baik, yaitu ukuran yang lebih besar. Pohon sirsak lebih tinggi dari pohon jambu, memiliki daun yang rimbun, dan buah-buah yang sudah tampak berukuran besar. Sedangkan pohon jambu, ukurannya lebih kecil dibandingkan pohon sirsak, dan juga daunnya tidak sebanyak pohon sirsak, serta buah jambu masih tampak kecil. Berdasarkan pengamatan, kedua pohon atau kedua spesies ini saling berkompetisi dalam hal sumber daya seperti sumber makanan, cahaya makanan, nutrisi, dan air.